belajar mengurus bayi. Ashley, bukalah pintunya. Aku ingin bicara. Aku mencoba lagi membujuk Ashley, yang masih juga belum mau membukakan pintu. Sayang, apa kata Mas Adnan? Apa dia mengatakan sesuatu tentang apa yang terjadi antara mereka selama jalan bareng? Tanya Larissa. Nanti aku ceritakan ya. Buat sekarang aku harus bujuk Ashley dulu, supaya dia mengerti dan gak berlarut-larut sedih. Jawabku. Larissa mengangguk. Aku berbalik untuk mencoba kembali membujuk Ashley, tapi baru saja aku akan mengetuk pintu, daun pintunya sudah terbuka lebih dulu. Ashley muncul di depanku dengan matanya yang sembab. Kau baik-baik saja? Tanyaku. Keadaan Ashley bisa dibilang kacau. Rambutnya acak-acakan dan make-upnya berantakan. Hingga eyeliner dan maskara yang dipakainya luntur karena air mata dan membuat matanya menghitam. Jason. Ashley langsung menghambur memelukku dan menangis di pelukanku. Aku memeluknya, mengusap-usap kepala hingga punggungnya lembut, agar dia tenang. Sudahlah, jangan menangis terus. Tak ada gunanya kau terus menangis. Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri mengharapkan cinta yang sudah dimiliki orang lain. Kau cantik. Kau bisa mendapatkan lelaki yang lebih baik dari dia. Percayalah. Tuturku. Tapi aku menyukainya. Kenapa kau tak memberitahuku bahwa dia telah memiliki kekasih? Ashley, aku hanya majikannya. Aku bukan orang tuanya. Adik atau bahkan kakaknya. Aku tak tahu menahu tentang kehidupan pribadinya. Karena dia berhak merahasiakan itu dari siapapun, termasuk aku. Jika aku tahu sejak awal bahwa dia telah memiliki kekasih, sudah pasti aku akan melarangmu untuk dekat dengannya. Apakah aku kurang cantik? Karena kulitku hitam. Apakah dia menyukai gadis yang berkulit putih? Ashley bertanya dengan air mata yang terus mengalir. Aku jadi sedih melihatnya. Tidak, bukan karena itu. Tapi karena Adnan ingin memiliki istri yang seiman dengannya, mampu menjaga diri sebagai seorang wanita dan tak bergaul bebas dengan lawan jenis. Di negara ini, tak semua orang menyukai orang yang terbiasa dengan kehidupan malam. Bagi mereka wanita seperti itu dinilai nakal dan hanya sedikit sekali perang yang dapat menerima itu. Aku menjelaskan. Ashley tidak pernah tahu, kalau di negara ini, pergaulan antara wanita dan laki-laki harus ada batasan, tak boleh terlalu intim. Ashley yang terbiasa dengan dunia malam dan pergaulan bebas di London, tak bisa membedakan cara bersikap di tempatnya dipijak. Aginya semua sama. Ashley, Adnan itu suka dengan wanita yang berpakaian tertutup, memakai kerudung dan juga tak sembarangan mencium pria yang tak ada ikatan pernikahan dengannya. Kau harus mengerti, setiap orang memiliki tipe orang yang disukainya. Dia bahkan sangat terganggu karena kau selalu menciumnya sembarangan. Baginya itu tidak sopan. Tambahku, sekalian saja menceritakan ketidakimanan Adnan karena kebiasaan Ashley yang menciumnya sembarangan. Jika memang dia menyukai gadis seperti yang kau ceritakan tadi, aku biasa seperti itu. Aku bisa berpenampilan tertutup dan berkerudung, menjauhi pergaulan bebas dan dunia malam. Aku akan melakukan apapun agar dia dapat menerimaku. Ashley tampaknya masih berharap pada Adnan. Kau salah. Meskipun kau berusaha untuk merubah diri dan kebiasaanmu demi dia, kalau hatinya sudah terpaut pada wanita lain, itu percuma saja. Jika kau mau berubah, berubahlah dengan keinginan hatimu. Jangan karena dia tak akan membalas perasaanmu. Itu hanya akan membuat hatimu semakin sakit. Ashley semakin sedih. Relakanlah, jadilah dirimu sendiri. Jangan memaksakan diri untuk berubah demi seseorang. Karena ketika pengorbananmu tak berbalas sesuai keinginanmu, maka hanya kesedihan yang akan kau dapatkan. Aku menatap mata Ashley. Kesedihan nampak jelas di matanya. Jason benar. Kau tak harus mengejar seseorang yang tak menginginkanmu. Masih banyak lelaki yang menginginkanmu dan aku yakin mereka akan jauh lebih baik daripada pria itu. Justin datang membantuku untuk menasehati Ashley. Ya. Masih banyak yang mengantri untuk mendapatkan hatimu. Timpaku, mengulas senyum. Perlahan, kedua sudut bibir Ashley ditarik, gadis itu kembali tersenyum. Justin datang dan memeluknya. Ashley terlihat lebih tenang sekarang.
Aku dan yang lain pun merasa lega melihat Ashley tersenyum lagi. Setelah Ashley tenang, Bi Ijah menyajikan makan malam untuk kami, dan kami pun makan malam bersama seperti biasa. Justin dan Danny dengan setia menghibur Ashley yang sedih, hingga gadis berkulit coklat itu kembali tertawa. Justin rupanya sangat peduli pada Ashley. Padahal mereka selalu ribut di setiap kesempatan. Namun ketika melihat Ashley sedih, Justin tak tinggal diam. Usai makan malam, aku dan Larissa masuk ke kamar kami untuk beristirahat. Sebelum itu, aku mandi dahulu dan berganti pakaian. Karena aku memang tak bisa tidur tanpa mandi terlebih dahulu. Lepas itu, aku naik ke atas kasur dan berbaring dengan Larissa. Sayang, kamu bilang mau cerita tentang apa yang dikatakan Mas Anan sama kamu. Ayo dong cerita. Pinta Larissa. Memangnya penting ya? Tanyaku. Ya udah, gak apa-apa kalau gak mau cerita. Larissa langsung balik badan membelakangiku. Dia pasti ngambek. Anan cerita kalau dia bilang jujur sama Ashley bahwa dia udah punya pacar dan akan segera melamar pacarnya. Ku memulai. Larissa berbalik lagi menghadapku. Dia pasti ingin sekali tahu kelanjutannya. Terus? Ya, Ashley langsung minta diantar pulang. Di jalan pun dia udah nangis. Cuma Anan gak tahu salah dia di mana. Karena dia hanya mengatakan apa yang sebenarnya tanpa harus bohong. Jawabku. Jadi, Mas Anan udah ngaku kalau dia punya pacar sama Ashley. Aku mengangguk. Tapi kita gak pernah tahu Mas Anan punya pacar. Sejak kapan dia punya pacar? Dia bilang sih udah pacaran selama 3 bulan. Dan bulan ini dia udah ada niatan buat lamar pacarnya itu. Pacarnya itu adalah teman masa kecilnya dia. Mereka ketemu lagi setelah bertahun-tahun dan saling jatuh cinta. Walah, gak disangka ya. Ternyata Mas Anan udah punya pacar. Pantas aja Ashley sampai sedih banget. Ya begitulah. Yang namanya kehidupan pribadi seseorang siapa yang tahu sih? Kadang kalau kita tahu tentang kehidupan pribadinya juga cukup mengejutkan. Oh iya. Aku sempat dengar kalau Mas Anan terganggu dengan kebiasaan Ashley yang suka cium dia sembarangan. Memangnya kapan Ashley pernah cium Mas Adnan? Adnan bilang sih setiap dia antar Ashley bepergian. Dia akan selalu gandeng tangan Adnan, terus pulangnya dia bakal cium pipi Adnan mesra. Padahal Adnan gak suka dengan perlakuan asli yang terlalu bebas itu. Dia merasa terhina. Tapi, karena Ashley sepupu aku selaku majikannya, jadi dia gak berani protes. Karena mungkin takut kalau aku akan memecat dia. Ya ampun, kasihan juga Mas Adnan. Dia pasti merasa telah mengkhianati pacarnya ketika Ashley cium dia. Tapi dia nggak berdaya buat protes. Ashley juga kok bisa-bisanya si cium-cium Mas Adnan kayak gitu. Kenapa pergaulan di London dibawa ke Indonesia? Tentu aja bertentangan. Namanya juga baru pertama kali menginjak negara ini. Mungkin Ashley pikir di sana dan di sini sama aja. Iya sih, tapi Justin juga kayaknya dapat menyesuaikan diri selama di sini. Dia gak kayak Ashley. Dia lebih sopan di sini dan gak pernah keluar malam lebih dari jam 9 malam. Itu karena Justin lebih bisa menyesuaikan dirinya di sini dan mengerti apa aja yang boleh dan gak boleh dilakukan di sini. Kalau Ashley, dia hanya mengira di sana dan di sini itu sama. Larissa mengangguk-angguk. Weh. Baby Darn menangis kencang. Larissa dengan cepat turun dari ranjang dan menghampiri ranjang bayi. Cup. Sayang. Ucap Larissa, mengambil Baby Darn dari ranjangnya. Dia lalu duduk di bibir ranjang. Aku bangun dan ikut duduk bersamanya. Kenapa nangis? Sayang. Pengen Mimi? Ya. Tanyaku pada Baby Darn. Weh. Tangisannya semakin kencang. Larissa meraba-raba bagian bokongnya. Kayaknya dia pup deh. Makanya nangisnya kencang. Ucap Larissa. Sayang, bisa tolong ambilkan popok kain sama bedongannya? Larissa meminta tolong. Boleh. Jawabku. Aku turun dari ranjang dan pergi ke arah keranjang baju bayi untuk mengambilkan popok kain dan bedongan bayi yang diminta Larissa. Sementara,
Larissa membuka bedongan baby Darren dan membersihkan kotorannya dengan tisu basah. Aku membawakan yang diminta Larissa dan duduk di sampingnya. Larissa dengan telaten mengurus bayiku yang buang air besar itu. Dia terlihat sangat cekatan, padahal baru pertama kali memiliki bayi. Setelah dibersihkan, Larissa hendak memakaikan popok bersih pada baby Darren. Aku boleh coba gak? Aku pengen dong ikut ngurus dia. Ucapku. Aku belum pernah mencoba mengurus bayi. Aku ingin belajar. Yakin? Tanyanya. Yakinlah. Masa enggak? Aku kan dedinya. Aku juga harus bisa mengurus dia. Supaya nanti kalau kamu lagi bepergian dan aku dititipi baby Darren, aku gak akan kesusahan saat dia pup atau pipis. Jelasku. Ya udah boleh. Ikuti arahan aku ya. Biar gak salah. Aku mengangguk, lalu kami bertukar tempat. Aku mengambil tempat Larissa tadi, tepat di depan kaki baby Darren. Kaki mungil itu terus bergerak. Dia juga menggerakkan kepalanya yang kecil, lucu sekali. Simpan popok kainnya di bawah bokong baby Darren, terus nanti pakai bagian depannya untuk menutupi bagian intim baby Darren. Nah, habis itu, ikat deh di tengah-tengah supaya gak lepas. Larissa mengajarkan aku, sambil tangannya bergerak menunjuk setiap bagian yang harus terapkan. Aku mencobanya, agak sulit memang. Tanganku bahkan bergetar, saking gugupnya. Santai aja, gak usah gugup gitu, nanti juga pasti terbiasa. Ucap Larissa. Aku melakukannya perlahan, agar hasilnya sesuai. Tapi, aku malah kecewa sendiri saat melihat hasil kerjaku yang tak serapi Larissa. Garap. Keluhku. Gak apa-apa, namanya juga masih belajar kok. Aku juga gitu waktu masih belajar. Sahut Larissa, tak mempermasalahkan hasil kerjaku yang buruk. Aku lalu memakaikan bedongan instan untuk selimut tubuh baby Darren, agar dia hangat. Nah, baby Darren udah rapi setelah diganti popoknya sama Daddy. Dedinya gak mau kalah dari mami ngurus baby Darren, makanya maksa. Larissa menggendong baby Darren dan menyusuinya. Kenapa gak pakai pos sekali, pakai aja yang lebih gampang pakainya? Tanyaku. Bukankah biasanya bayi akan mengenakan popok sekali pakai? Kenapa Darren mengenakan popok kain? Baby Darren itu masih newborn,